Di antara 115 surat-surat Raden Ajeng Kartini, ternyata ada beberapa surat yang kontroversial. Salah satunya adalah suratnya yang soal Buddha. Surat itu terkena sensor dan tak diterbitkan dalam buku Door Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang pada 1911. Majalah Tempo pernah menurunkan edisi khusus Kartini beberapa waktu lalu. Pengakuan Kartini yang menyebut dirinya sebagai anak Buddha bermula saat Kartini kecil sakit keras. Badannya menggigil. Dokter yang didatangkan ayahnya, Bupati Jepara, Raden Mas Adipapi Aryo Sosroningrat, tak sanggup mengobati anak 7 tahun itu. Lalu, datanglah seorang Cina yang sedang dihukum pemerintah Hindia Belanda bertamu ke rumahnya. Laki-laki Cina itu sudah dikenal oleh 3 anak Sosroningrat. Dia menawarkan bantuan dengan meminta Kartini meminum air yang dicampur abulidisio dari sebuah kelenteng di Welahan, kecamatan di Jepara, Jawa Tengah, tempat terdapat banyak rumah ibadah umat Konghucu. Ajaib, demam Raden Ajeng turun dan ia sembuh. Cerita itu kemudian ia tulis dalam surat untuk Nyonya Rosa Abendenen, Mandri, istri Direktur Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda. Dalam surat bertarikh 27 Oktober 1902, Kartini berapi-api menceritakan pengalaman itu. Apa yang tak berhasil dengan obat-obatan kaum terpelajar, ternyata berhasil dengan obat tukang jamu, katanya. Cerita itu ada dalam surat Kartini kepada Abendenen. Oleh Abendenen, surat-surat itu kemudian dikumpulkan. Surat itu diterbitkan dalam judul Door Duisternis tot Licht pada 1911. 7 tahun setelah Kartini meninggal. Secara harfiah, kalimat Belanda itu berarti dari kegelapan menuju cahaya. Penerbit Balai Pustaka pada 1922 menerjemahkannya menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada beberapa surat Kartini yang berkisah tentang Buddha. Kartini bahkan tak segan menyebut diri anak Buddha karena sudah meminum air siu saat sakit itu. Ketahuilah Nyonya, tulisnya kepada Abendenen, bahwa saya anak Buddha, dan itu sudah menjadi alasan mengapa saya tak makan daging. Seperti nada dalam seluruh surat, kalimat Kartini terasa tulus tanpa pretensi dan motif ketika bercerita tentang apa saja. Setahun sebelum menulis surat itu, ia mengunjungi Welahan, kampung tempat tabib yang mengobati Kartini. Bagaimanapun, saya mesti belajar kenal dengan bapak saya yang besar itu. Ujarnya tentang Santik Kong, arwah leluhur orang Welahan yang disucikan di kelenteng tersebut. Di sana, ia menyaksikan upacara memperingati ulang tahun arwah. Santik Kong terkenal sebagai dewa penyembuh. Setiap ada wabah yang berjangkit, patungnya diarak berkeliling desa agar asap dupanya menyebar menangkal virus. Dan desa itu biasanya terhindar dari kuman. Kartini mencoba memberikan pemahaman yang logis kepada Abendenen yang tak percaya kepada tahayul.